Silakan, Mbak. Ada suaranya kecil sekali. Nggak apa-apa Mbak Koko, masih belum mulai Mbak Koko. Silakan Mbak Yasmin. Di record ini Mbak Yasmin, silakan. Oke, jadi kita mulai aja Oma. Ya. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita malam ini ya. Di mana kita akan mengadakan acara webinar yang dengan tema Inner Child yang akan dibawakan oleh coach kita Wiwin Kasidi. Nah, baiklah, selamat datang ibu-ibu, mbak-mbaknya yang sudah menginvestasikan waktunya buat acara malam ini. Untuk keberkahan acara kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa memohon izin kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberi kelapangan waktu, kemudian sinyal juga bagi kita semua, dan kesempatan bagi saya juga untuk membersamai coach kita, Wiwin Kasidi pada malam hari ini, untuk tema Inner Child. Dan mungkin bagi ibu-ibu mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit dulu ya tentang Inner Child. Kira-kira di antara ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu juga ya tentang Inner Child. Mungkin di ibu-ibu bisa sharing sedikit sebelum dipaparkan lebih jauh oleh coach kita Wiwin Kasidi, boleh? Boleh unmute dulu ya. Mbak-mbaknya mungkin ada kalau dari Mbak Eka mungkin bisa membuka sedikit dulu ya tentang Inner Child atau Oma, dipersilakan untuk sebagai pengantar ya. Oma aja, Oma. Silakan Oma. Oma aja, boleh. Masih di mute. Sekarang gimana? Oh, masih belum di ke mute. Oke, Belum ke, udah Oma, dipersilakan. belum ke apa? Dari tadi ngomong belum kedengaran. Assalamualaikum, selamat malam semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, sudah 21 orang ya. Nah, kita harapkan Iya. juga keaktifannya untuk sharing-sharing pengalamannya tentang masa kecil gitu ya. Nah, kalau Oma sih yang ingatnya itu kalau masa kecil, ketika pergi sekolah jalan kaki itu rumputnya setinggi setinggi bahu gitu. Jadi setinggi ini rumput kok tinggi banget gitu ya. Nah, ingatnya itu yang paling ingat. Tapi nggak ada sih masa kecil yang membuat luka itu sepertinya belum tergali gitu. Tapi yang ingat itu masih masa-masa indahnya aja. Sebenarnya kalau kita sebut inner child itu kan sebuah konsep yang
menggambarkan apa ya, jiwa kekanak-kanakan kita gitu, sifat di dalam diri seseorang yang merujuk pada sikap masa kecil kita dulu. Dan terutama pada saat dewasa ini ya jadi terobsesi gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga ada banyak pastinya ya. Tapi kalau Oma sih pengalamannya itu yang ingatnya naik kerbo, nggak pakai baju, itu inget tuh pokoknya yang indah-indah lah gitu. Jadi Yang untuk indah yang ya, bahagia banget ya Oma ya. Iya, kalau untuk yang punya inner child yang bisanya sudah gede baru terungkap gitu ya, baru teringat gitu. Nah, itu memang sesuatu yang ya membekas sebenarnya itu. Tapi kalau kita memang waktu masa kecil indah, membekas juga. Gitu. Oke, teman-teman yang lain boleh sharing. Iya, betul-betul Oma. Ya. Oke, teman-teman yang lain boleh sharing. Iya, oke, yang lain yang mau sharing dulu boleh. Ya, karena memang kan kalau yang di inner child itu sendiri kan ada yang seperti yang disebut oleh Oma tadi, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Hanya saja hal-hal itu kan sesuatu yang nggak mungkin terulang lagi ya buat kita ke depannya. Dan yang menyakitkan ya nggak terulang lagi yang seperti itu juga. Hanya saja saat ini kan kita akan menyembuhkan kembali. Mungkin Ibu Koko bisa sharing sedikit, Ibu Koko? Dipersilakan. Masa kecil saya juga hampir sama dengan Oma ya. Saya juga waktu sekolah jalan lewat sawah gitu. Iya, saya suka pengen lagi kembali ke masa lalu gitu. Tetapi karena mungkin keluarga saya jadi dulunya banyak, jadi orang tua saya kadang gitu terbentur biaya gitu. Jadi sekeluarga cuman saya aja yang masuk SMA, semuanya kakak adik saya cuman SD SMP saja gitu. Nah, iya. Ya gini, ya itulah makanya berbeda-beda ya setiap kita ya Bu Kokom. Ya karena memang bagaimanapun juga ya itulah masa kecil kita dulu ya. Saya juga aslinya dari sana kok, dari Padang juga, dari Sumatera Barat juga. Dan ya happy dulu itu masa kecilnya itu ya. Jalan jauh, pergi sekolahnya ya jalan jauh, senang aja gitu, nggak ada capeknya. Iya. Oke, mungkin dari yang lain bisa sharing-sharing dulu sebelum dipaparkan oleh Coach Wiwin kita. Ibu Sri mungkin, dipersilakan Ibu Sri. Unmute dulu, itu belum. Oke, silakan. Suaranya kecil. Oke, bisa belum? Ibu Salma ya, Ibu Salma. Oh, Ibu. Ya, silakan Bu. Iya, Ibu Sri. Suaranya kecil banget. Udah besar belum? Oh, udah, oke. Udah, oke. Jadi waktu kecil tuh saya tinggal di daerah Halim, Jakarta ya, termasuk Jakarta, tapi tetap aja dulu waktu kecil saya kalau sekolah jalan yang sangat jauh karena kebetulan tinggalnya di daerah Pangkalan Udara, lewat sawah kalau mau ke sekolah sama kakak tuh ya, tapi menyenangkan. Di sana kita di sepanjang jalan bisa lihat rumput-rumput, cari rumput, cari apa gitu. lebih enjoy lah gitu. Lebih banyak enjoy-nya ya. Kadang alhamdulillah. Ya pulang sekolah suka bantu ibu cari apa itu kayu bakar sama main sama kambing. Karena punya kambing jadi ya itu. Padi. Tapi senang aja ya.
Iya, enjoy. Iya, Ya, itulah tapi bahagianya. ada suka dukanya itu biasa gitu. Cuman Iya, ya emang pinginnya apa yang membuat kita nggak enak tuh pengennya diobati gitu kan. iya betul betul. Satu hal yang masih belum terselesaikan ya. Betul. Oke, baiklah. Mungkin gimana Coach Wiwin? Apa kita bisa mulai? Mbak Wiwin? Ya, suara Oke, saya baiklah. Untuk masuk. pemaparan selanjutnya kita serahkan kepada coach kita ya. Pada Ibu Wiwin dipersilakan. Terima kasih Mbak Yasmin. Gimana suara saya? Jelas, Coach Wiwin, jelas. Jelas, udah lumayan. Jelas, Coach. Iya, sangat jelas. Clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini di acara kita meditasi bersama yang rutin kita adakan setiap Senin dan setiap Kamis dan Minggu malam. Malam ini saya mengambil tema Healing Inner Child. Buat yang sudah lama bergabung, tentunya sudah beberapa kali ikut Healing Inner Child ya, apalagi yang sudah masuk FPC, yang sudah masuk premium. Apa saya bawakan ini? Karena Healing Inner Child itu tidak serta-merta satu kali selesai. Ya, tidak serta-merta satu kali selesai. Apalagi Anda cuman healingnya waktu acara seperti ini. Acara meditasi saja. Tapi ketika di rumah sendiri harusnya memang dirutinkan sebulan sekali, apalagi bagi yang benar-benar mengalami yang sangat tidak baik. Ya. Merosok. Sedikit saya jabarkan bagi yang baru mungkin masih belum paham atau memang yang sudah paham ya, tidak apa-apa kita mengulang ya. Apa sih inner child itu? Inner child itu adalah trauma yang didapatkan ketika kita berusia 0 sampai 7 tahun. Nanti ya. Oke, tos. Dari usia 0 sampai 7 tahun. Oma tadi menyatakan saya masa kecilnya bahagia, Mbak Win. Ya, berarti masa itu beliau tidak mendapatkan. Tapi kita juga bisa mendapatkan waktu di dalam kandungan. Ini saya membuktikan sendiri dengan kondisi putri angkat saya yang pertama. Waktu ibunya mengandung, itu kondisinya sangat menyedihkan. Hamil besar, ngangkatin yang untuk lantai keramik gitu. Karena dia bekerja menjadi asisten rumah tangga ya. Jadi dalam kondisi hamil besar tuh ngangkatin keramik, terus bosnya itu yang segala kebun binatang keluar kalau marah. Jadi dia tuh hamil dengan ketakutan. Dan anak saya tuh sekarang ketakutan sama orang. Saya dulu sampai awal terjun ke dunia healing, itu saya ikut ke parenting karena merasa kenapa anak saya begini? Apa yang salah dengan saya? Ketika saya belajar, ditelusurin cari, ya memang ini asalnya waktu di dalam kandungan. Jadi benar-benar nelangsa lah di dalam itu connect antara si ibu dan si bayi itu terkoneksi dan akhirnya terbentuklah seperti itu.
Jadi ketika dia tumbuh, dia tuh takut sama orang. Mohon maaf, sampai sekarang aja masih BAB di celana udah kelas 5. Masih seperti itu. Yang anak saya sendiri, yang kedua, karena saya dalam kondisi hamil tidak mengalami hal yang seperti itu, alhamdulillah tidak ada, ya biasa-biasa saja, normal. Jadi ini juga sangat berpengaruh. Tidak hanya kita dapatkan dari pola asuh orang tua. Kita di rumah baik-baik saja. Orang tua kita penuh sayang, penuh kasih. Ternyata kita dapatkan dari luar. Entah itu pelecehan, entah itu dibully. Ini juga bisa menyebabkan inner child untuk kita. Dan saya sendiri baru sadar waktu ikut premium dan mendengarkan audio terapi yang ke berapa ya? Center 3 kalau nggak salah. Saya dibawa kembali ke masa saya TK 0 kecil. Dan saya pernah mendapatkan pelecehan oleh tukang becak yang parkir. Dulu saya tuh waktu TK tinggal di Probolinggo, ikut ibu saya ikut papi di Probolinggo. Jadi di depan papi saya itu kan punya losmen ya. Di depan losmen tuh ada mangkal-mangkal becak. Gitu. Namanya anak kecil ini kan suka main-main di becak. Gitu. Dan saya mendapatkan di situ. Saya nggak ingat. Secara sadar ini saya nggak ingat. Tapi ketika saya mendengarkan audio terapi, itu muncul dengan sendirinya. Bayangan itu muncul seperti saya nonton sinetron. Ternyata, ya ingat saya akhirnya orang itu yang melakukan. Jadi ini juga bisa menjadi inner child untuk kita. Kalau saya panjang ya. Jadi rentetan inner child saya itu panjang, di luar dapat, di rumah dapat, Masya Allah gitu. Jadi ya mungkin dari sinilah memang, kalau nggak gitu saya nggak bisa sharing dengan Anda. Kalau nggak gitu, kalau saya fine-fine aja di masa kecil, saya nggak bisa sharing dengan Anda. Karena saya baik-baik saja. Ketika saya mengalami itu dan saya bisa menyembuhkan itu, akhirnya saya bisa sharing bahwa dan ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita yang sekarang. Ketika mendapatkan pelecehan waktu dewasa, qadarullah dapat suami juga yang Masya Allah gitu ya, saya nggak mau menyebut yang itu, ya itu sudah takdir saya. Suami saya yang pertama juga yang Masya Allah. Jadi itu memang bagian dari rentetan masa lalu yang belum tersembuhkan. Akhirnya ada rasa tidak takut dengan laki-laki, menganggap semua laki-laki itu sama. Itu kan bagian-bagian dari inner child saya yang terluka. Jadi saya menganggap semua pria itu jahat. Seperti itu. Nah, inner child yang saya dapatkan dari orang tua saya, ini mirip dengan yang dialami Mbak Yasmin. Saya tuh dilarang menangis. Jadi kalau saya menangis, ibu tuh benci dengar anak menangis. Diam. Itu koran digulung-gulung, dipukulkan ke bibir saya sampai berdarah-darah. Dan itu saya ulang, tapi saya nggak sampai mukul ke anak ya. Saya benci dengan suara anak kecil menangis. Jadi kalau anak saya nangis tuh, gitu kan. Karena saya dulu dibesarkan dengan seperti itu. Maaf ya. Mohon maaf, ada gangguan sebentar. Jadi itu kita mengulang. Kalau kita tidak membereskan inner child kita,
ya kita akan mengulang lagi ke anak-anak kita. Anak-anak kita akan mengalami hal yang sama yang seperti apa kita rasakan. Tentunya kita tidak mau anak kita tumbuh dengan membawa inner child. Ya kalau sudah terlanjur, kita mengulang itu, mari kita perbaiki dari sekarang. Supaya anak-anak kita tidak terlanjur mendarah daging inner child yang mereka dapatkan. Bagaimana sih cirinya kita sembuh dari inner child? Ketika bercerita begini, kalau dulu saya nggak mampu bercerita begini. Baru mengingat saja sudah, air mata saya sudah nerodos, sudah keluar. Itu ciri inner child Anda sudah sembuh. Ketika Anda datang ke suatu tempat yang menimbulkan trauma, Anda tidak lagi merasa takut, Anda tidak lagi merasa sedih. Ketika Anda bercerita, Anda biasa saja seperti menceritakan kisah orang lain. Tapi kalau inner child kita belum sembuh, poro-poro mau cerita begini, nginget aja rasanya kayak sudah di sini kan. Tapi sekarang saya bisa menceritakan. Saya bisa menceritakan itu. Alhamdulillah sudah selesai. Apakah saya sudah selesai semua? Oh, belum. Karena tahapan saya panjang. Saya baru terlepas dari tekanan itu 2002, saya merasa feel free. Dari situ saya bisa berdiri di kaki saya sendiri, saya bisa mencari obat untuk diri saya. 2002, 82 ke 2002. Jadi berapa tahun perjalanan saya mengalami itu. Jadi kalau dibilang Mbak Win sudah beres, belum. Masih suka datang. Jadi sama dengan Anda, kalau masih suka datang tamunya itu, ini yang mana? Ini tamu yang mana? Karena ada bertahap. Saya yang kecil sudah beres. Ketika saya meditasi inner child, yang kecil-kecil sudah nggak muncul. Tapi munculnya memang yang remaja sekarang. Jadi seperti kata Bu Mel, penyembuhan kita itu layer per layer. Nggak ada yang namanya sembuh langsung totalitas. Apalagi kita baru berapa bulan bergabung di Soul, itu langsung total, saya sudah sembuh, saya sudah ini. Dia masih akan hadir, masih akan datang. Bagi yang tidak fokus atau tidak bisa meditasi, bisa kok dengan cara lain. Kebetulan saya membina beberapa anak-anak muda yang kebanyakan itu pelecehan. Jadi kalau anak usia 20 tahun ke bawah itu kan kalau diajak meditasi tidak mau ya. Apa ini? Anda bisa gunakan apa? Ho'oponopono. Ho'oponopono itu bisa Anda gunakan untuk healing inner child. Cuman kalau Ho'oponopono itu per orang. Kita harus tahu dulu siapa yang menyebabkan luka ke kita, siapa yang melukai kita. Itu biasanya saya suruh catat satu-satu, catat dulu dari mulai Anda kecil sampai sekarang, orang yang Anda sakitin dan orang yang menyakiti Anda dan orang yang Anda sakiti. Jadi tetap dua ya. Bukan berarti kita kan pernah juga tanpa sengaja menyakiti orang lain. Nggak mungkin kita terus yang disakiti. Kita juga pasti tanpa sengaja juga menyakiti orang lain. Nah, fungsi Ho'oponopono itu untuk meriliskan, membersihkan. Ini bagi yang tidak bisa melakukan meditasi sendiri, karena ada beberapa orang yang memang untuk meditasi itu sulit, harus ada bantuan ya, harus ada bimbingan. Itu cara termudah. Jadi diriliskan satu orang. Ya caranya ya gitu, diucapkan ke per orang sampai rasa nyeseknya hilang, bahkan sampai muntah biasanya, sampai muntah. Seperti itu. Saya mau tanya ini yang sudah beberapa kali meditasi inner child.
yang orang lama ya, sudah sampai di mana? Ketemunya dia sudah usia berapa? Mungkin bisa sharing, Saya Mbak Win silakan. di usia ini 12 tahun kayaknya. 12. Kelas 6 SD ya, Oh iya. 12 Terus tahun. ini Mbak siapa? Mbak Wina ya? Risma, Oh, Mbak Risma. Terus nggak ada di ini lagi Mbak Risma? Nggak pernah dicoba lagi? setelah itu ya akhirnya ya seperti Mbak Win bilang, mengingat siapa yang pernah kita sakiti dan yang pernah menyakiti kita aja, terus dilihat, diperhatikan, terus kita anggap aja jadi guru kehidupan gitu. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian itu, peristiwa itu, orang itu gitu. Intinya Itu aja ketika mungkin. Mbak Risma ketemu dengan orang itu sudah nggak ada rasa nek lagi. Enggak, iya. Nah, sudah Sampai selesai situ. ya. Sudah selesai. Itu kunci dari kita berarti sudah selesai dengan orang ini. Tapi ketika kita ketemu masih males, itu masih berarti kita belum selesai dengan itu. Harus dilakukan terus, diulang terus. Karena kalau masih ada secuil benci itu momok loh. Suatu saat dia bangkit lagi, tinggal nunggu aja pemicunya. Itu akan bangkit lagi. Mungkin yang lain? Tapi Boleh Mbak sharing? Win mau ini ya, tapi memang ini inner child ini memang sesuatu yang menarik ya dasarnya ya. Kadang-kadang kita memang lupa, seolah-olah kadang-kadang dulu saya nggak paham kok saya begini gitu ya, meledak-meledak gitu ya. Kenapa kok saya ini rajin berdoa, rajin ini gitu kok emosinya meledak-meledak kok bisa gini sih gitu ya. Betul. Ternyata kuncinya itu di inner child kita gitu. Ya mungkin ada tambahan yang dari yang lain. Kalau selama kita sadar, itu bagus. Karena kita ada upaya untuk sembuh. Nah, yang kadang kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Kalau itu ternyata inner child kita. Banyak loh yang tidak menyadari kalau inner child-nya belum beres. Tapi ketika kita, biasanya gini ya, kok aku ini suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, ini dari mana sih? Itu awal yang bagus untuk kita. Nah, yang nggak sadar ini loh yang kasihan. Dia menganggap itu, ya ini sudah bawaan lahirku kok. Gitu kan. Ada lah yang menganggap itu bawaan lahir, ya memang aku begini kok. Ini memang aku seperti ini. Itu yang Ya kasihan. itu. Ada itu Kak Win, adik ipar ya. Dia kan suka marah ya sama anaknya, tuh saya bilang jangan dimarahin terus anaknya gini. Wah ya saya memang begitu adanya, nggak bisa lagi emang bawaan ini. Enggak, terus saya bilang gini ya, coba ini mau nggak saya terapi? Ngarang-ngarang aja terapi, emang saya orang gila katanya. Nah, yang seperti itu yang Iya, susah. Memang healing ini sama seperti kita mendapatkan hidayah ya. Kalau kita tidak ada terbuka ke sana, mau ikut apapun ya tetap. Terus saya itu berapa orang yang saya tarik ke grup itu, acara nggak pernah datang, ini nggak, karena memang nggak ada panggilan di sana. Dia merasa ya dia memeluk itu, dia pikir ya ini sudah aku seperti ini, aku diciptakan seperti ini. Jadi untuk kesembuhan ini memang sebenarnya dari diri kita kok, dari kesadaran kita sendiri. Sama seperti saya dulu. Kenapa ya saya seperti ini? Kenapa saya kok bisa seperti ini ke anak-anak? Dari kesadaran itulah akhirnya saya mencari, ikut seminar sana, seminar ini, kelas
itu, kelas ini, karena saya nggak mau. Saya sadar, saya dulu diperlakukan tidak baik, rasanya nggak nyaman. Saya takut anak saya sampai mengulang kejadian saya, mau mengakhiri diri. Itu saja yang saya takutkan. Tapi kadang kalau kita belum sembuh, kayak ada godaan untuk mengulang yang dilakukan orang tua kita tuh kayak benar-benar menggoda sekali. Ah ya, Mbak Yuyun, belum bisa. Pelan-pelan Mbak Yuyun. Memang healing inner child ini prosesnya panjang. Seberapa lama kita mendapatkan, itu nggak bisa sekali meditasi langsung selesai, itu tidak bisa. Bahkan kalau yang melakukan itu sudah meninggal tuh kadang, tapi bisa kok, bisa. Kita bertemu dengan jiwanya. Nanti kalau ada jadwal saya meditasi, sambungan dari inner child tuh saya akan tambahkan meditasi memaafkan. Nah, memaafkan di sini kita ketemu dengan orang yang menyebabkan kita trauma, kita menemui, biarpun orangnya sudah meninggal, kita menemui jiwanya. Saya menyebutnya healing SOS ya, soul on soul. Jadi kita bicara dengan jiwa orang tersebut. Ini membantu. Ini membantu, saya juga melakukannya. Terakhir kemarin ketika ibu saya meninggal ya, waktu Lebaran ya kalau nggak salah. Lebaran, saya ketemu beliau lewat meditasi SOS. Saya memaafkan, beliau juga tersenyum, saya juga meminta maaf, gitu, karena sebagai anak juga diapa-apain. Beliau adalah orang tua saya, biarpun bukan yang mengandung saya, beliau yang membesarkan saya. Dulu saya tidak terima dengan perlakuannya, tapi sekarang saya sudah. Jadi waktu beliau meninggal saya temui, dan alhamdulillah beliau pun tersenyum. Dan ada beberapa yang saya bimbing menemui inner child-nya dengan neneknya gitu. Neneknya sudah meninggal dan menemui neneknya. Jadi waktu bertemu itu lain dengan perlakuan di masa kecil. Jadi, Mbak, kok saya ketemunya beda ya? Sekarang itu kalau ketemu kok beliau sayang banget. Padahal waktu kecil tuh saya tuh dimarahin, diomelin. Akhirnya saya kata begini, kenapa? Nah, kita ini ibu-ibu rumah tangga nih ya. Biasanya kalau kita ribut sama suami siapa yang kena marah? Nyari Siapa yang? korban. Anak biasanya. Anak kan? Nah, sama. Jadi sebenarnya itu orang tua kita ketika melakukan hal itu kepada kita itu sebenarnya karena sedang bermasalah entah dengan bapak kita atau entah dengan mertua, entah dengan ibunya. Jadi kitalah nih yang orang terlemah yang jadi kena imbasnya. Jadi kalau kita paham itu, akhirnya kita, oh iya, ibu juga mengalami hal yang sama. Sama dengan kita sekarang. Kalau kita sedang kesel sama suami, terus anak mulai sudah tuh. Keluar kan sungutnya. Oh, sekarang nggak gitu lagi. Wah, bagus Bu Risma. Udah lama ikut Tisol, kalau masih begitu, wah subhanallah, ini minta diterapi di booster sepertinya. Seperti itu. Jadi ketika kita sadar, kita gali lagi. Saya juga menggali loh. Saya gali masa lalu ibu saya gali masa lalu orang tua saya. Kenapa? Orang tua saya berbeda dengan orang tua yang lain. Ya karena trauma beliau berat. Dan Mbak Endah, kenapa ya kok saya bisa berada di lingkungan yang sakit atau toksik, tapi alhamdulillah saya niat untuk sehat. Itu di keluarga ya Mbak Endah? Berarti healingnya sebenarnya ya harus
menghindari dari situ. Kenapa saya cepat sembuh? Karena saya keluar dari kampung saya. Kalau saya masih di kampung, ya mungkin maju mundur, maju mundur, maju mundur. Orang tiap hari ketemu. Orang tiap hari ketemu. Saya sampai kalau pulang itu seminggu tuh udah merasa lama loh di kampung. Karena ya mama saya masih seperti itu. Kalau di rumah mertua saya betah, mau berapa lama saya betah karena beda gitu. Mertua saya itu yang penuh kasih sayang, kalau ada anak mantu tidur itu malah pelan-pelan gitu. Berbeda dengan ibu saya. Kalau anaknya tidur, dia cemburu. Tidur terus. Nah, begitu. Jadi ya berbeda. Jadi ya alhamdulillah saya merantau. Keuntungan saya merantau yaitu ketika kita mau healing, kita benar-benar bisa sembuh. Tapi ketika kita berada di lingkungan seperti itu ujian ya, ujian double-double berarti ada untuk sembuh itu ujiannya double-double. Yang penting Mbak Endah menyadari bahwa yang melakukan itu ya nanti mereka yang melakukan itu memiliki trauma yang berat loh itu. Coba ditelusurin deh. Setelah kita tahu sejarahnya itu nanti, nah iya kita harus sadari. Ya, kita nggak bisa merubah mereka. Tapi kitalah yang merubah, kita yang menaikkan vibrasi kita supaya vibrasi kita menular ke keluarga kita. Kita nggak bisa memilih mau terlahir di keluarga seperti yang kita inginkan. Tapi kita juga tidak harus menciptakan keluarga baru yang dalam trauma seperti kita. Kita harus melahirkan keluarga baru yang lebih sehat, baik secara mental, jasmani, dan rohani. Wah, malam ini godaannya banyak banget ya. Bocil saya mulai beraksi. Jadi ayo yang mau sharing mungkin mengenai inner child. Sedikit sharing, Coach Wiwin. Ya, silakan Oma. Oma ya. Teringat tadi kan Coach Wiwin bilang, ternyata baru ingat tuh, kenapa ya kadang-kadang tuh Oma suka melankolis, suka sentimental gitu kan. Ternyata baru ingat tuh, telah ditelusuri tadi kata Mbak Wiwin kan, emak gitu pernah cerita waktu dia hamil Oma 4 bulan itu meninggal ibunya. Nah bisa jadi baru terpikir sekarang kan, oh ternyata aku kadang-kadang sedih, kadang-kadang suka sentimental gitu. Mungkin berarti terbawa itu waktu ibu kita mengandung kita, waktu hamil dulu mengalami kejadian yang memang mungkin itu kan sudah takdir, tidak melukai hati juga, tapi kesedihan itu kan pasti ada gitu ya. Nah, makanya baru teringat tadi, memang berarti inner child itu bagian dari diri kita yang ikut tumbuh dewasa ya, tapi dia tetap menjadi anak-anak gitu. Nah, artinya itu terus menetap dan bersembunyi nih dalam diri kita. Jadi memang sebenarnya kita biasanya menggenggam erat gitu, tapi memang tidak terbatas pada yang indah aja. Kalau yang buruk lebih parah gitu ya, tapi yang indah pun berbekas. Nah, mungkin yang paling perlu digarisbawahi yang negatif, yang seperti Mbak Win tadi, tapi kan ternyata bisa disembuhkan juga gitu. Jadi ya apa ya, nggak ada hal yang nggak bisa, pasti semua ada jalan keluar gitu aja. Oke, makasih. Terima kasih Oma. Jadi kadang kita kan menilai, kalau sekarang sering ya kita kalau di sosial media itu anak-anak sekolah yang dimarahin gurunya, orang tuanya melapor gitu kan, melapor ke itu. Ya memang bagus sih. Memang kekerasan itu tidak dibenarkan. Nah,
banyak juga yang menganggap begini, anak sekarang tuh mentalnya mental tempe. Beda dengan kita dulu. Kita dulu ditabokin mah fine-fine aja. Gitu. Padahal itu hanya di bibir. Di dalam orang tersebut itu masih. Nah, yang tidak menyadari ini yang susah. Dia pikir, ya aku kan mendidik supaya anakku tidak letoy, supaya anakku nggak lembek, supaya anakku nggak nah itu yang tertanam di alam bawah sadarnya, yang tertanam di bawah alam sadar orang tersebut. Jadi dia menganggap hal itu biasa, sama dengan saya membenci suara tangisan. Jadi saya pikir ya menangis tuh nggak bagus, cengeng. Betul nggak, Mbak Yasmin? Mbak Yasmin gitu juga kan? Kalau Iya, nangis benar. di luar Karena nggak boleh dibawa pulang ke rumah. iya, karena dulu juga mungkin gini ya, seperti yang cerita Oma tadi itu. Kalau ketika kita kecil dulu itu kan, coba bikin karangan yang indah. Jadi yang indah doang. Ketika sakitnya kita nggak ada yang nerima di situ perihnya. Jadi nggak ada yang berani nerima kita. Oh, kita lagi sedih nih, lagi seperti apa, ngungkapin perasaan itu nggak bisa gitu. Jadi kayak karangan di sekolah aja, pasti coba bikin hari Lebaran, hari yang menyenangkan, atau hari libur kalian kemana. Tapi kan kita tidak pernah dirangkul sedihnya kita seperti apa. Yang ada ketika kita sedih, ya udah deh diam, itu aja cengeng, itu aja, nah gitu. Jadi nggak selesai-selesai. Dan ternyata ya ke bawah. Dan sampai sekarang juga saya yang di usia 11 tahun ya. 11 tahun itu juga masih belum kelar. Kalau yang kecil-kecilnya kayaknya udah. Nah, tinggal yang 11 tahun ini yang masih belum kelar. Dan akhirnya buat bicara juga gagap sayanya. Jadi mau bicara menyampaikan sesuatu, ya sudahlah, ngapain juga. Akhirnya begitu. Karena sudah dimatikan. Sejak kecil kita tuh sudah potensi kita dimatikan dengan orang tua. Ada yang begini misalnya, itu kalau orang Jawa itu kebanyakan ya. Kalau ada tamu nih, anaknya ikut nimbrung gitu. Wah, itu sudah bahaya itu. Kalau tamunya pulang habis kita dicubitin. Jadi kita tahu akhirnya kalau ada tamu nggak berani nongol gitu. Benar-benar berada di belakang. Tapi ketika kita tumbuh dewasa ya kita nggak berani tampil. Karena selalu merasa apa ya? Nanti nggak ini, nanti nggak itu. Nah, itulah yang terjadi. Sama dengan ketika yaitu ketika kita mulai dulu saya itu selalu apa ya? Sekolah itu pintar gitu. Herannya ketika disuruh udah dewasa ya, disuruh maju itu merasa nggak mungkin deh aku bisa maju gitu loh. Aku ini apa? Enggak deh, karena ya dulu kita dikerdilkan oleh orang tua kita sendiri. Bahkan yang dikatain, saya dulu kan hitam ya kulitnya. Itu panggilan saya itu celeng. Celeng tuh bahasa Madura. Hitam. Nah, celeng. Itu masih celeng tuh mana si hitam gitu manggil anaknya, si hitam. Kakek saya itu. Kakek saya itu kan Madura tok-tok ya. Jadi kalau ngomong ke cucunya pakai bahasa Madura, kami jawabnya pakai bahasa Jawa. Jadi bilingual, dua bahasa. Itu waktu ini ya nggak percaya diri, saya tuh merasa hitam gitu. Akhirnya sampai sekarang tuh saya benci dengan kulit saya. Kok hitam sekali. Jadi gitu. Padahal hitam itu eksotis ya. Hitam itu eksotis. Akhirnya ke situ. Itu dari orang tua kita. Nah, Anda sekarang yang suka ngata-ngatain anak nih, misalnya si kriwul karena anaknya keriting. Hati-hati loh. Maksud kita candaan, lucu. Ngena loh itu. Jangan sampai jadi inner child lucu-lucuan. Mungkin menurut kita lucu, tapi itu ke mental anak ternyata nah, betul Pak Ade, hitam manis, hitam tapi manis. Ya dulu nggak dibilang hitam manis Pak Ade, dibilang celeng. Ini celeng tuh sudah yang ya celeng black gitu, hitam gitu, hitam. Jadi sampai sekarang saya tuh sibuk memutin kulit loh Pak Ade. Karena
Masih ke bawah kan berarti? Karena di otak saya berpikiran kalau hitam itu jelek. Jadi masih ada upaya untuk memutihkan kulit. Gimana caranya supaya glowing putih gitu kan. Itulah orang Indonesia ini sibuk dengan ingin memutihkan kulit. Saya dulu dibilang si kribo, sempat marah juga. Kalau udah gede mungkin tidak berpengaruh, Pak. Tapi ketika kita mendapatkan julukan itu masih usia kecil gitu kan, itu ngena, masuk. Dari Ibu Budiarti, saya ditinggal ibu meninggal umur 1,5 tahun. Kemudian bapak saya pergi merantau. Saya ingat waktu ketemu bapak lagi umur 4 tahun. Dan saya tidak mau dekat, seperti benci sama bapak tanpa tahu alasannya. Setelah dewasa, terbawa untuk meninggalkan orang lain dengan mudah tanpa mikir perasaan orang dan merasa bisa hidup sendiri. Mungkin itu adalah trauma di masa kecil karena saya merindukan sosok ayah dan ibu yang selalu ada untuk saya. Sekarang saya menyadari untuk tidak lagi. Iya, ini termasuk dari trauma. Termasuk dari trauma. Nah, ini ada pengalaman yang saya ceritakan. Bisa kita ambil hikmahnya ya. Kisahnya hampir sama dengan Ibu Budiartini. Jadi beliau sejak kecil orang tuanya bercerai. Jadi anaknya ditinggalkan begitu saja sama neneknya. Dan saat beliau dewasa, ini kisah dia ya. Saat beliau dewasa, ketika menikah, hal yang sama terulang dan dia dengan teganya meninggalkan anaknya ke suaminya, dibalik ke suaminya. Jadi ini memang kita mengulang terus. Kita ulang lagi selama kita belum proses sembuh ya. Nah, sebagian orang kan tidak menyadari itu. Banyak yang tidak menyadari. Akhirnya apa? Ah, dasar wanita enggak ini kan gitu kan. Akhirnya disebutnya. Padahal si ibu ini aslinya trauma. Dia pikir ya nggak apa-apa ditinggalkan tuh anak ke bapaknya, saya juga begitu dulu kok. Gitu. Yang tertanam di alam bawah sadarnya seperti itu. Akhirnya mengulang apa yang terjadi pada dirinya. Diulang lagi ke anaknya. Bayangkan kalau anaknya ini nanti juga begitu lagi. Jadi hidup kita ini sebenarnya ada polanya. Kita mengulang. Kalau yang kita terima bagus, kita mengulangnya hal bagus. Kalau kita menerima hal yang tidak baik, diulangnya hal yang tidak baik itu. Nah, betul Bu, harus stop bullying. Semoga kita di sini sudah mulai paham, anak-anak kita beritahu bahwa hal-hal seperti itu tuh tidak baik, akan berbekas. Apalagi ketika anak yang dibully ini anak yang broken home, itu membekas sekali, sangat membekas sekali. Jangankan yang broken home, yang orang tuanya komplit saja kalau dibully anak ini bisa drop. Banyak kan kejadian. Iya. Nggak mau sekolah, padahal di rumah baik-baik saja orang tuanya. Nah, ketika diselidiki ternyata mendapatkan itu di sekolah, dibully oleh teman-temannya. Seperti ini kita juga harus mulai ke anak-anak kita, mulai care juga ya. Kita ajak bicara apa yang terjadi di sekolah, kamu ketemu siapa saja. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita di luar sana. Terus lolos aja begitu sampai dia dewasa. Kita nggak ngerti apa-apa. Ternyata anak kita mendapatkan itu dari luar. Kebanyakan orang tua dahulu nggak ada ya kedekatan seperti, mungkin ada. Sebagian keluarga ada yang begitu care dengan anaknya. Nah, sebagian lain ada keluarga yang pikir ya sudah, yang penting aku sekolahkan kamu, aku kasih makan kamu. Kedekatan secara kasih sayang itu nggak ada. Ibu bekerja,
yang seperti ini yang sangat-sangat membutuhkan perhatian khusus. Saya beberapa Mbak kali Wiwin, ya, maaf udah jam 20.51. waktunya kita meditasi ya. Nanti kita Iya, sambung setelah meditasi. Ya, silakan dipersiapkan air minum, teh, posisi yang nyaman. Kita iya hari mungkin ini buat mbak-mbaknya nanti kan bisa Q&A ya setelah kita meditasi. Mungkin sekarang kita bisa siapin air minum dulu ya, atau peregangan otot-otot dulu. Jadi biar enak kita olah nafasnya ya. Sembari Mbak Wiwin mempersiapkan musiknya ya. cukup ya suaranya. Belum keluar, Mbak. Belum? Ngelek. Naik lagi kayak. Kurang gede. Udah cukup. Kurang. Jangan terlalu besar, cukup segitu. Oke. Udah. Mbak-mbaknya boleh minum dulu. Kita mulai. Oke. Duduklah santai dan nyaman atau berbaring. Tetaplah posisi Anda senyaman mungkin. Lepaskan sejenak pikiran yang terganggu. Fokuslah hanya pada nafas Anda. Sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar meditasi kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan kesembuhan. Ingatlah selalu bahwa kesembuhan datang dari Tuhan, dan apa kecilnya kita mendapatkan kesembuhan. Doa. Doa. Tarik nafas, hembuskan. Buatkan tubuh Anda serileks mungkin. Lemaskan otot-otot wajah Anda. Lemaskan otot leher, otot pundak. Fokuslah hanya dengan nafas Anda. Fokuslah hanya mendengarkan suara saya. Tarik nafas, hembuskan. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Lepaskan sejenak beban yang ada di kepala Anda. Fokuslah hanya pada nafas Anda. Rasakan rasa hangat saat menarik nafas, saat keluar. Rasakan di setiap tarikan nafas Anda yang menarik energi positif
energi semesta, energi yang disediakan oleh semesta. Dan saat mengeluarkan nafas, keluarkan semua energi negatif yang ada di tubuh Anda. Nafas. Saya ingin mengajak Anda ke sebuah gedung yang tinggi. Di mana gedung itu memiliki 10 tangga. Anda akan menurun tangga itu untuk menemui seseorang yang sudah lama menunggu kehadiran Anda. Setiap hitungan Anda semakin rileks. Setiap Anda menuruni tangga, Anda semakin nyaman, semakin tenang. Saat ini Anda berada di tangga ke-10. Siapkan diri Anda untuk menuruni anak tangga. Langkahkan pelan kaki Anda. Tubuh Anda semakin rileks, semakin ringan, semakin nyaman. Kita tidak lagi mendengar suara-suara di luar sana. Anda hanya fokus dengan suara saya dan audio yang Anda dengar. Turunkan kaki Anda di tangga ke-9. Anda semakin nyaman, semakin tenang, semakin rileks. Suara-suara di luar sana semakin hilang. Hanya fokus dengan suara saya. Bawa kaki Anda menuruni tangga ke-8. Tubuh Anda semakin ringan, semakin nyaman, semakin tenang. Anda hanya mendengar suara saya. Turunkan kaki Anda pelan ke tangga ke-7. dengerin tuh. Dengerin. Semakin nyaman, semakin tenang. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu Anda saat ini. Anda hanya fokus dengan kaki dan anak tangga. Kaki Anda tangga. Karena sayang sama orang tua tuh, sama orang tua, sayang sama Nyaman. Nafas, panas. Bawa kaki Anda ke kelima. Anda semakin segar, semakin
ada suara, ada angin. Kaki Anda di tangga ketiga. Masuk ke dalam alam relaksasi. Semakin turunkan kaki Anda ke tangga kedua. Lari ujung lorong sini. Dalam jika tubuh Anda terasa ringan, biarkan tubuh Anda melayang menuju bentuk. Kepala dengan pelan-pelan masuk ke dalam ruangan itu. Satu sosok nah kepala di depannya sapalah jika yang ada sebutlah dengan panggilan saya sudah datang. Dia masih ragu, takut, jangan dipaksa. Buatlah dia nyaman berbicara dengan Anda. Katakan bahwa Anda ingin menemani. Katakan bahwa dia tidak lagi sendiri. Kalau dia sudah mulai merespon, tunjukkan kasih sayang sangat menyayangi. Genggam tangan, biarkan dia bercerita. Ingatkan apa yang dia rasakan saat itu. Dia mau bercerita. Berikan senyum terbaik, senyum kasih sayang. Dia nyaman mendengarkan, menceritakan sedih. Bila pendengar adalah sahabat. Buatlah dia nyaman dan percaya bahwa ini adalah tempat untuk mengungkapkan segala rasa yang dia pendam selama ini. Ada di sini. Takutlah. Aku akan menemani. Aku akan selalu ada bersama. Dan pelukan jika dia mau mulai
merasakan betapa Anda sangat mencintai dia. Katakan padanya, dia tidak perlu lagi takut. Semua akan baik-baik saja. Semua tahu bahwa dia sudah nyaman membawa keluar dari sini. Indahnya dunia. Keluar dari tempat ini terjebak sana. Betul. Yang akan membawa Anda manapun yang Anda ingin. Sangat terindah. Ragam bunga macam buah kupu-kupu berkembang, suara bunga tapi ya pernah awan di langit sebagai tidak lagi terkurung ruang sempit. Bukan padanya bahwa baik-baik saja. Katakan padanya dari seorang ibu, dari seorang orang yang sukses. Manusia yang hebat. Seperti itu salahnya. Tapi dia diakui. Tak perlu lagi terkurung dalam kerja. Sudah hebat sih. Menaklukkan dunia ini. Bukan padanya, bukan lagi anak kecil, menyuarakan keinginan. Allah akan selalu ada bersama. Dan semua sudah terlewati dengan baik. Bukan padanya, semua telah berlalu. Kita baik-baik saja. Ucapkan padanya, tidak lagi sendiri, tidak lagi ketakutan, tidak lagi sedih. Sungguh hebat, bahagia, sayangi,
sukses. Ada tawa dan bahagia di depan kita. Itu cinta. Tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi. Kita sudah menerima semuanya. Bahwa semua yang terjadi memang adalah perjalanan hidup yang harus Anda alami. Adalah bahagia. Bahwa akan berada di sini, mati bahagiamu sebelum Anda berpisah dengan bahwa Anda selalu bersama. Kita akan selalu memiliki dia benar-benar lihatlah semua Allah Anda. Kemudian saya akan mengajak Anda kembali ke alam bawah sadar Anda. Tanpa selalu di sini. Mungkin dari 1 sampai 10 bawa Anda lalu kesadaran dan rasakan seluruh tubuh Anda kembang dan suara-suara di luar Anda. 4 mati 5 bisa merasakan
6, 7. Gerakkan jari jemari Anda. 8. Sudah mulai sadar. Si Anda yang sekarang. 9. Rasakan kesadaran sudah memenuhi diri Anda. 10. Saat ini Anda sudah sepenuhnya sadar. Sebelum kita mengakhiri meditasi ini, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesembuhan, telah mempertemukan kita dengan si kecil kita. Semua karena izin-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku telah sembuh. Bulan ketiga, silakan buka mata. 1, 3. Silakan diminum airnya. Silakan ibu-ibu diminum airnya dulu. Suara saya nggak kedengaran tadi ya. Mbak Win, maaf, nggak tahu apa handphone saya apa bagaimana. Saya sama sekali nggak bisa mengikuti instruksinya, nggak kedengeran. Cuman musiknya aja yang besar malahan. Sebenarnya, Jadi saya nggak bisa. sebenarnya begini, Ya, kalau Ibu tidak mendengar instruksi tidak apa-apa. Ibu fokus saja dengan meditasi. Karena selain saya yang mengirimkan energi, Bu Mel juga mengirimkan energi kok. Jadi jangan terpancang dengan suara saya. instruksi. Nah, nggak apa-apa. Oh, Hening saya aja. nggak ngerti caranya. Ibu Saya baru. pertama ya? Baru pertama ya? Iya, Oh, baru 2 kali ini pertama. mendengarkan, tapi kemarin juga nggak jelas. Jadi untuk yang lain misalnya, aduh nggak dengar suara nih Mbak Win, sudah fokuskan saja meditasinya. Karena kalau kita Meditasinya? mikirin suara, akhirnya nggak fokus ke meditasi, nyari-nyari akhirnya. Apa ya ini ngomong apa ya? Nah, Pantes saya nggak ngerti. Iya, saya bingung. Jadi kita mesti gimana ini posisi bagaimana, terus apa yang harus kita. dari awal ya. Iya, iya. Gak apa-apa Ibu, nanti ke depannya kalau lagi meditasi, misalnya entah itu suara musiknya hilang, suara meditatornya nggak kedengaran, cukup hening, ikutin nafasnya, udah pikiran apapun nggak usah Nggak usah nggak dipikirkan. usah mencari-cari ya. Jangan, Kosongkan pikiran. betul. Nanti akan dibantu Bu Mel dengan mengirimkan energi. Jadi Ibu Mel itu siap siaga tuh backup energinya. Jadi tidak masalah Anda dengar atau tidak, itu enggak masalah, cukup fokus. Cukup fokus. Ya karena Bu Tuti nggak pernah ngikut meditasi. Saya bingung. Nggak apa-apa Bu. Jadi fokus ke nafas kalau untuk baru ya. Untuk baru kan masih pikiran kita kadang melayang kemana-mana. Itu udah ikutin aja, ikutin aja. Nanti berjalannya dengan waktu akan ketemu kok. Oh begini, akan bertemu. Itu ya Ibu Tuti. Jadi tadi Ibu nggak fokus karena nyari-nyari suara akhirnya.
suara sama Karena baru kedua Nggak ya. ngerti, iya. Harus apalagi ngapain ini gitu saya ya. bingung harus bagaimana gitu. apalagi kalau ada yang Iya. fenomena-fenomena itu biasanya ada yang fenomena nanti yang lain juga penasaran kok aku nggak bisa begitu gitu, jangan ya, jangan diikutin yang begitu. Jadi memang setiap orang beda-beda, jangan fokus untuk mencari-cari kok aku belum ini ya, belum lihat ini, belum lihat itu, jangan gitu, cukup fokus aja ngikutin, nanti energinya ada dikirim dari Bu Mel, dari saya itu energi, dan dari coach-coach di sini itu bantu kirim energi semua. Jadi cukup Anda fokus dengan hembusan tarikan nafas. Suaranya nggak jelas. Susi nggak dengar. Dengar sih. Suaranya nggak jelas, ini putus-putus di saya, nggak tahu nih. Oh, yang Oh, lain ya? signal mungkin, Bu. Yang lain nggak dengar juga? Dengar. Kalau Sepertinya kalau signal itu dia tadi kita suara, putusin. nah ini suara ibu ini jelas. Jelas Mbak Win. Enggak, ini ibu ya, siapa yang bicara ini? Yang bicara barusan siapa? Selain Berarti kuantum saya nggak nyampe. itu jelas, tapi Mbak Win malah suaranya. Ya, ayo yang mau share Bu Tiarti. Iya, itu ada. Saya bertemu dengan diri kecil saya, beri pengertian bahwa ibu bapak tidak meninggalkan sengaja lah itu tersenyum ya. Bagus Ibu. Itu nanti sering-sering diulang ya, sering-sering ditemuin. Nanti akan berbeda itu Bu biasanya. Biasanya ketemu dengan waktu kecil. Nanti waktu kita meditasi inner child itu ketemu dia dengan udah gede gitu. Dia akan berbeda-beda. Nah ya, fokus aja Bu Budiarti, fokus dengan tarikan dan hembusan nafas. Karena audio ini sudah menarik kita ke sana. Frekuensi dibuat memang untuk kita menemui inner child kita sebenarnya. Jadi bagi yang peka dengan ini dia langsung aja tuh. Tapi bagi orang yang memang tidak peka agak susah ya. Ada tipe-tipe yang tidak peka itu memang agak susah. Tidak apa-apa Bu Tuti, nanti semakin kita sering ikut meditasi lama-lama akan merasakan kok. Bahkan nanti kita merasakan energi kita sendiri. Kalau awal-awal memang energi itu yang kayak apa sih? Rasanya yang gimana sih? Gitu kan kita bingung ya. Tapi ketika kita sudah bisa merasakan energi, biasanya saya itu kalau sudah begini, itu kayak ada keluar dari tangan tuh kayak serabut-serabut ya, kayak gitu rasanya. Tapi tiap orang beda ya. Tiap orang beda. Kalau memang niat kita mengeluarkan energi itu seperti itu. Cuman ya untuk orang-orang tertentu nggak terasa. Untuk orang-orang tertentu nggak terasa. Nggak berasa apa-apa. Mohon maaf saya kan awam sekali nih. Posisi kita bagaimana saat meditasi? Kalau Ibu bisa duduk boleh, tapi kalau Ibu misalnya sakit pinggang, nggak bisa duduk lama, bisa baring, bersandar gitu, boleh kok Bu, nggak masalah karena ini kan kakinya selonjor gitu nggak apa-apa. Ya, kita selonjor karena kita ini meditasi healing ya, meditasi healing kita. Soalnya kaki saya nggak bisa bersila. Oh, kalau bersila itu boleh asal Ibu mampu. Tapi kalau bersila terus rasanya nanti kesemutan kan malah mengganggu kan? Nah, nanti malah mengganggu. Jadi tidak apa-apa. Kecuali kita ini sedang mau mengaktifkan kundalini. Nah, itu kalau mengaktifkan kundalini posisinya memang harus tulang punggung ini, tulang ekornya sampai itu lurus. Itu ada aturan-aturan sendiri. Kalau di meditasi senyamannya Anda. Karena biar energi itu mengalir. Kalau kita waktu meditasi ada rasa, aduh nggak nyaman, akhirnya kan keputus di situ. Tapi kalau kita nyaman dengan gitu, meditasi sambil tidur boleh kok Bu. Saya biasanya mau tidur tuh meditasi bablas ke tidur, itu lebih enak lagi. Lebih iya. Nanti Ibu bisa diulang ya. Mau bobo, sambil meditasi itu biarin bablas sampai tidur. Besok pagi bangunnya itu enak. Ya. Bangunnya enak banget. Biasanya kalau kita tidur asal tidur ya, terus tidur tuh membawa beban pikiran. Tengah malam kaget ya, entah mimpi buruk, entah apa gitu kan.
Tapi kalau kita awali mau tidur dengan meditasi, kita lepaskan semua masalah siang tadi. Itu tidurnya nyaman banget. Bahkan nanti Anda bisa sadar di dalam mimpi. Oh, ini Tadi aku dulu si Tom itu si Ren bisa langsung seperti itu. Tapi itu tingkatan yang lebih lanjut ya. Kalau awal-awal memang belum. Saya melatih itu masih suka hanyut ke bawah mimpi. Saya sedang melatih sadar dalam mimpi ini beberapa. Tapi belum lulus. Saya mau mengendalikan mimpi. Berat. Saya sadar, saya sudah sadar. Oh, ini saya dalam kondisi mimpi saya, tapi hanyut dengan mimpi saya. Maunya saya kendalikan mimpi saya. Itu saya sedang belajar itu. meditasi apa mau jalan? Oke, saya baca satu-satu. Bapak Sofian, tadi saya bertemu dengan diri saya yang tersenyum. Bagus. Usia berapa Pak Sofian? Masih sudah besar? Jangan gerumbul, Mama. Gerumbulnya, Mama. Aku kagetin langsung jatuh. Mbak Merin, saya merasakan dada terasa ringan, nafas lega dan merasa sejuk Mbak Win. Ya. Oh, pantas langsung diarahkan ke wajah saya di masa kecil ternyata karena iya, Bu Mel memang menciptakan audio khusus. Jadi setiap meditasi itu beda lagi audionya. Karena memang ini dibuat Bu Mel khusus untuk healing inner child kita. Jadi setiap audio yang Bu Mel ciptakan itu ada fungsinya masing-masing ya, karena pasti berbeda. Itu biarpun Anda tidak mendengarkan suara saya, mengikuti audio itu sudah larinya ke sana. Selamat malam Pak Anandya. Dari Mbak Yuyun. Ketika meditasi terbayang gambaran waktu di SD berada di lapangan dan melihat burung-burung terbang bebas. Saya merasa iri saat itu. Jadi waktu SD merasa terbeban berat dan banyak tugas ya. Sama dengan saya masa kecil kurang bahagia ya Mbak Yun, disuruh kerja terus nggak boleh main. Itu saya juga suka iri kalau orang bisa main, kenapa saya nggak bisa main. Akhirnya saya ada satu trik untuk mengerjain ibu saya bilang saya ada PR gitu, padahal nggak ngerjain PR itu main. Itu trik saya untuk supaya bisa main, kalau nggak gitu nggak bisa main. Jadi saya dulu suka gitu. Ya, namanya anak kecil, ketika bilangnya ngerjain PR, nggak taunya nyampe ke kali tuh, aduh mandi di kali, ketahuan tetangga, itu anak mau mandi di kali, pulang habis saya di ceplak tuh pakai apa ya, daun apa yang dibuat botok itu, nah itulah daun itulah untuk nyapletin kaki saya, gara-gara saya mandi di sungai. Padahal kan itu namanya anak kecil ya, pengen main. Daun pisang. Jadi itu. Ada yang lain mungkin tadi ketemu dengan bagaimana? Ada yang ketinggalan nggak ini? Jadi tidak apa-apa ya kalau waktu meditasi suara meditatornya nggak kedengaran, ikutin saja audionya. Karena audio itu sudah dibuat Bu Mel sedemikian rupa memang khusus untuk terapi kita. Jadi enaknya di situ. Makasih Jang Win. Ya Mbak Wiwin mungkin seperti yang tadi ya, kayak kata Mbak Yuyun tadi itu kan kalau seandainya kayak inner child-nya itu yang belum bisa terungkap boleh dijapri mungkin ya kali ya. Karena kan nggak mungkin ya mau diungkapkan di Zoom juga atau di grup ya, boleh japri kah? Oh boleh, Mbak Yuyun udah sering kok japrian sama saya. Nah, tuh kan. Nah, udah dikasih lampu hijau tuh Mbak Yuyun. Jadi Mbak Yuyun nggak sendiri. Karena Mbak Yuyun dengan saya itu ada kemiripan. Sama cuman beda cerita aja. Sama. Cuman berbeda. Oke, mungkin yang lain, Mbak-mbak. Malam Mbak Wiwin. Iya Mbak Jeti silakan. Kalau trauma inner child itu tadi kira-kira dari usia berapa ke berapa ya Mbak?
0 sampai 7. 0 itu artinya kita masih di dalam kandungan. 0 sampai 7 itu biasanya dari keluarga sendiri. Nah, di atas itu biasanya kita dapatkan dari luar. Itu juga termasuk sih sebenarnya. Termasuk. Jadi ada yang tidak mengalami, seperti Oma tadi penuh kasih sayang ya Oma, tapi ternyata waktu di dalam kandungan bundanya mengalami hal yang sedih ya. Jadi itu kan kita kan ada ikatan batin dengan ibu ya, dari tali pusar itu. Akhirnya. Terima kasih Mbak. Nah, kita. Malam Mbak Wiwin. Yang lain? Oke, ada lagi kah yang lain? Mbak-mbak, dipersilakan. Kalau trauma setelah umur 17 tahun, apakah termasuk inner child, Mbak? Biasanya 17 tahun itu rentetan dari, seperti yang saya ceritakan tadi. Saya kecil mendapatkan pelecehan. Ketika saya sudah mulai mengenal pria, saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Itu kan sebenarnya lanjutan dari trauma saya, gitu, berlanjut. Jadi itu efeknya sampai Anda usia 17 tahun. Jadi panjang perjalanan inner child itu panjang. Begitu Bu Diartini. Tapi tetap yang 17 tahun ya tetap duplikat energi. Jadi kita itu mengulang terus. Dan diulang. Jadi polanya itu sama. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang saya hadapi, yang saya temui beberapa klien gitu, ceritanya juga begitu. Kecilnya begini, besarnya akhirnya diulang lagi. Memang harus diselesaikan layer per layer. Nah, betul. Ya, betul, Bu. Sama, Bu. Sama. Kecilnya mendapat pelecehan ketika punya suami, saya mendapatkan suami yang hyper. Itu mengerikan sekali. Nah, kalau tidak seperti itu, ini mohon maaf, kitanya kadang yang hyper. Katanya, kalau kita nggak menjadi hyper, kita yang takut dengan seks itu sendiri. Saya enggak, tapi menurut saya sih suami saya dulu memang hyper karena saya haid aja dia mau begituan. Jadi tidak ada hari tanpa begitu. Mengerikan buat saya. Bagaimana caranya supaya anak tidak terkena imbas dari ortu yang pernah ada inner child? Ortunya disembuhkan dulu. Ketika kita mengulang itu ke anak, ya kita harus meminta maaf. Kalau orang tua kita dulu habis ngajar kita, habis ngata-ngatain kita, nggak ada kan beliau minta maaf, itu nggak ada. Jadi kita tetap menggenggam luka itu sampai tua. Kalau sekarang ya kita jelaskan, anak-anak sekarang lebih paham ya. Misalnya kita habis marah gitu, yang seperti Bu Mel katakan cord cutting energy, kita bisa potong. Biasanya saya kalau sudah habis marah dengan anak itu, saya kan nggak bisa tidur ya, malam nangis. Besoknya langsung saya dudukkan anak-anak itu, saya katakan, kenapa kalian begitu? Mama itu, saya minta maaf sama mereka. Supaya tidak tertanam nih. Ya itu kan masih tertanam loh. Kita udah minta maaf pun masih tertanam dengan mereka. Tapi setidaknya ketika kita sadar, kita nggak akan melakukan itu. Kita akan menahan mulut kita, menahan tangan kita. Karena kita tahu, kalau aku lakukan ini, akan terulang lagi.
hal yang sama pada anak-anak. Itu ada pertanyaan dari Mbak Asri, Mbak Wiwin. Iya, itu anak teman itu bagaimana untuk menghealingnya? Untuk terapi khusus, sebenarnya kalau anak kecil itu masih usia berapa dia, Mbak? Mbak Asri? Butuh pendekatan kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD 11 tahun. Sudah bisa diajak komunikasi, bisa dihealing. Kalau segitu udah bisa. Bisa kok, Mbak. Bisa itu. Itu Mbak Wiwin, ada yang tanya caranya kalau selain daripada meditasi? Ini dari ibu ya. Kalau anak-anak bisa dari ibunya. Ibunya dulu dihealing. Karena itu representasi. Anak kita dilecehkan itu juga sumbernya dari ibu loh. Tetap dari ibunya. Ibunya dulu dihealing, ketika ibunya sudah sembuh, itu akan ke anaknya juga akan ikut sembuh. Sama seperti ini kenapa saya menyukai Ho'oponopono ya, ini bagi yang nggak mau meditasi deh. Si Mornah itu anaknya sakit, kulitnya mengeluarkan darah, itu diobatin di rumah sakit itu bertahun-tahun nggak sembuh. Yang terapi ibunya, yang mengucapkan itu ibunya bisa sembuh karena ada pertalian di sana. Jadi ibunya dulu. Biasanya anak-anak yang mendapatkan pelecehan itu juga sumbernya dari ibu. Tetap ya, dari ibu. Oh iya Mbak Wiwin, itu ada pesan dari Ibu bahwa nanti mulai tanggal 7 kita ada yang kelas lanjutan ke premium ya? Apakah bisa Mbak, jika ortu minta maaf sama anak pada saat anak tidur? Ini pakai hypnosleeping Mbak Mary. Ya, untuk anak-anak. Hypnosleep. Dibuat skrip khusus, ya ungkapkan bahwa dia itu anak yang berharga, anak yang berguna, ibunya menyayangi. Nah, seperti itu biasanya. Ada kok, banyak kok skrip untuk hypnosleep untuk anak-anak ya. Itu di terapi itu bisa. Jadi kita masuk ke alam bawah sadarnya. Ya kalau bisa waktu dia tidur dan dia bangun. Jadi alam bawah sadarnya sadar, tahu, dianya juga tahu. Kadang kan kita ini orang tua nggak mau minta maaf sama anak, itu gengsi. Ya kalau salah, anak memang salah ya sewajarnya lah memarahi. Sewajarnya. Memarahi anak itu sewajarnya. Jangan sampai kita mengeluarkan kata yang menancap di hatinya. Saya juga masih marah. Kayak tadi itu udah mata saya udah melirik-melirik kan, udah tahu mamanya mau tampil tuh bertiga ngeroyokin ya. Satu udah ingusan sampai nangis-nangis berantem sama kakak di awal-awal tadi. Tapi dengan lirikan mata mereka tahu ini mama nggak mau diganggu gitu. Jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan wah gitu kan. Jadi mereka tahu oh mama lagi sibuk. Jadi anak-anak juga lebih ngerti kok lama-lama. Baik, ini sudah ada lagi yang mau dipertanyakan. Masih banyak yang harus disembuhkan di dalam. Caranya hanya dengan meditasi inner child ya Mbak. Oh tidak Bu Budiarti, Bu bisa coba dengan Ho'oponopono. Nanti saya ajarkan ya. Seperti mantra Anda gunakan tiap hari mengucap itu. Itu bisa untuk merilis juga. Jadi tidak harus meditasi terus-terusan. Jadi kalau Ibu bisa meditasi ya meditasi, tapi setiap hari Ibu gunakan Ho'oponopono itu untuk harian.
untuk harian. Oke. Jadi Gimana Mbak Win? Waktunya udah lewat? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Terima kasih buat Mbak-mbak yang sudah menginvestasikan waktunya buat kita Zoom malam ini ya. Yang sudah menginvestasikan waktunya untuk Zoom malam ini tentang inner child, karena bagaimanapun juga inner child itu masih belum tuntas. Hanya untuk 1 hari itu masih belum selesai ya. Jadi kita harus melakukan berulang-ulang seperti yang disampaikan oleh coach kita tadi. Oke, dan untuk dari tim yang mau ikut kelas lanjutan premium itu nanti ada mulai pada tanggal 7. Ya, nanti untuk linknya nanti bisa di-share ya. Oke, karena udah mengingat waktunya kita udah lewat, kan seharusnya sampai jam 21.30 ya. Tapi ini udah lewat sedikit, nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin kalau yang masih ini bisa japri ke Mbak Wiwin atau di grup kan ada coach kita yang lain juga, ada banyak Mbak Eka, Oma, Bu Ayu, dan itu insya Allah akan ditangani kok oleh senior-senior kita. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung waktu. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan. Terima kasih kepada Ibu kita, Ibu Melanisin, kepada Mbak Wiwin dan para coach dan para partisipan semua. Terima kasih. Mohon maaf dari saya yang banyak khilafnya karena masih dalam tahap belajar juga ya, masih penyembuhan juga. Oke. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari Minggu ya. Mbak-mbaknya, partisipan semua insya Allah hadir ya. Karena nanti kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda, coach berbeda, dan MC yang berbeda tentunya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Bye-bye. Ya, makasih. Insya Allah. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasmin. Terima kasih sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Ya, izin ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum, rehat semua.